Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa ya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah fillah, sebelum kita mulai, kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masih diberikan kemampuan dan kekuatan lahir batin untuk bisa menjaga diri kita dan keluarga kita untuk selalu taat kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada suasana junjungan kita tercinta, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, kita sapa dulu ini kita ya, bukan tamu ini ya, guru kita. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillah selalu hadir untuk memberikan pencerahan ilmu-ilmu bermanfaat buat kita. Dan jangan lupa untuk juga mengunjungi channel beliau, yaitu di channel Donditan ya, Donditan channel, kemudian LSK Al Hadid channel ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan langsung bergabung menjadi subscriber, menjadi viewer kami, memberikan selalu tanda like ya, kemudian memberikan komentar positif dan pencet tanda bel sebagai bagian daripada semangat kita, komitmen kita untuk bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang Pak Dondi dan juga saya keluarkan nanti ke depannya. Baik, kita langsung saja ini kajian kita kali ini akan berbicara tentang bedanya atau apa sih ya, yang mana yang benar gitu ya. Jadi Allah itu apakah zat atau zat? Nah, ini menariknya. Jadi tentu beda ya. Jadi apakah Allah itu zat? Kalau zat itu D-Z-A-T ya. Kemudian atau zat ya, kalau zat itu Z-A-T gitu ya. Nah, hubungannya kalau zat itu ya mungkin kaitannya dengan material ya. Kemudian kalau zat itu mungkin yang imaterial atau gimana. Nanti coba kita dengarkan penjelasan dari Pak Dondi. Barangkali terlihat sepele, namun terkadang kita kaum muslimin ini nggak sempat mikir-mikir yang kayak gitu ya. Tapi itu sering ditanyakan para mu'alaf atau mungkin orang-orang di luar Islam gitu ya, sehingga ini perlu menjadi bagian daripada pengetahuan kita untuk bisa membedakan ya antara zat dan zat itu sendiri, baik secara maknawi ya, secara mungkin secara majasinya dan lain sebagainya lah. Baik, langsung saja kita minta pada Pak Dondi untuk memaparkan materi yang akan disampaikan ini. Pada Pak Dondi kita persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering ya dengar apa namanya, sebenarnya tuduhan-tuduhan yang konyol gitu ya. Betul, tuduhan konyol bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu disebut sebagai zat gitu. Zat yang mereka maksud itu adalah zat yang definisinya itu kan, kalau zat itu kan materi ya. Betul, bendawi. Ada zat cair, ada zat padat, ada zat gas gitu ya. Nah, sebenarnya kalau Muslim sih sebenarnya sudah familiar gitu dengan istilah zat ya. Zat tapi dengan D ya, D-Z-A-T gitu kan. Tapi kalau mungkin saudara-saudara kita yang Kristen mungkin mereka tahunya tuh dengan Z-A-T gitu kan. Nah, mereka mengolok-olok atau menertawakan, masa Tuhan kok zat gitu, zat cair, zat padat gitu. Iya. Nah, biasanya yang menertawakan seperti itu tuh hanya baca yang terjemahan yang Bible-nya sendiri, maksud saya. Itu baca yang sekarang-sekarang. Nanti saya kasih lihat nih. Saya kasih lihat nanti nih Bible yang terjemahan lama nih. Yang ada. Bible-nya mereka terjemahan lama, ternyata mereka mengatributkan kata ZAT itu kepada Tuhan di dalam Bible. Lucu mana ya? Malah lucu. Konyol banget. Ya. Ibaratnya mau memercik air kena muka sendiri. Ya, itu. Nah, sekarang gini. Kita bicara mengenai yang zat dulu ya, DZAT gitu ya. Kalau zat sendiri yang diatributkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kan sebenarnya maksudnya adalah kalau dalam bahasa Inggris itu apa ya? Essence ya. Essence atau persons gitu, pribadi gitu loh, hakikat gitu ya. Bukan zat cair, zat padat, zat gas gitu ya. Betul. Nah, jadi saya kasih referensi ini. Nah, tapi lucunya gini loh, Tat. Kalau Kristen Arab, mereka paham.
Bedanya zat dengan zat gitu. Iya, iya, iya. Mereka paham. Karena ada sebuah kamus yang namanya kamus Al-Munjid ya. Lengkapnya tuh apa namanya? Al-Munjid fil Lughah wal A'lam. Ya. Ya. Itu yang membuat itu atau mengarang adalah seorang pendeta Katolik. Namanya Louis Makhlouf. Pastor ya. Pastor ya, dari Katolik ya. Itu terbitan dari Libanon, dari penerbitnya Dar Al-Masriq ya, tahun 1986. Itu juga banyak dipakai di pondok pesantren di Indonesia, Tad. Benar. Ya. Nah, di situ disebutkan bahwa Allah itu adalah Ismu Al-Zat Al-Wajib Al-Wujud. Ya. Jadi Allah itu adalah suatu nama daripada zat yang maha ada, yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada gitu ya. Nah, jadi jelas kan? Maknanya ya dari zat itu sendiri. Zat daripada apa namanya? Yang maha ada gitu kan. Berarti di sini dia tahu bahwa ini bukan materi gitu loh. Mata ya kan? mana dari zat itu. Nah, terus kemudian ada lagi seorang ahli linguistik Arab namanya Hans Wehr. Ini asalnya dari Jerman. Bukan Islam ya, bukan Islam ya. Dia beragama Kristen Protestan. Oke. Dia juga membuat sebuah apa namanya? Kamus. Judulnya A Dictionary of Modern Written Arabic. Oke. Ya, di halaman 314 315 terbitan Munster 1960. Udah cukup lama ini. Dia mengatakan bahwa istilah zat DZAT ya, dalam bahasa Arab itu artinya adalah essence. Ya. Self. Oke. Ya. Jadi berdasarkan penjelasan dari dua pakar tadi itu, Louis Makhlouf dan Hans Wehr, itu jelas bahwa kesimpulannya Allah itu adalah sebuah nama daripada zat itu gitu loh. Zat yang maha ada gitu loh. Yang menyebabkan segala sesuatu sebagai penyebab daripada zat materi itu gitu loh. Ya, bedanya zat dengan D dan zat tanpa D. Zat ini adalah penyebab daripada zat ini gitu loh. Jadi ibaratnya yang kalau yang zat ini penciptanya, zat ini yang diciptakan. Ya, gitulah ya. Itu pandangan dari orang-orang Kristen loh ya. Dari kalangan kekristenan loh, bukan dari Muslim. Kalau dari Muslim udah jelas ya kan? Iya, iya. Jadi ada orang-orang Kristen juga yang paham, bahkan mereka memasukkan ke dalam karya buku mereka, gitu ya. Lucunya orang-orang sini kok jadi yang zat dengan D itu disamakan dengan materi gitu loh. Nah, ini kan pemahamannya sangat sangat cetek kalau begitu ya. Nah, sekarang berarti kan zat yang dengan D dengan zat yang tanpa D ini kan sebenarnya maknanya kan 180 derajat. Beda, betul, ya kan? Betul. Beda jauh gitu loh. Iya. Ini juga mungkin ini juga bisa pahami oleh pemirsa Muslim ya, supaya bisa menjawab nanti kalau ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Nah, kalau zat sendiri yang tanpa D itu kan materi. Tadi kan saya sebutkan ada zat cair, ada zat padat, ada zat gas ya. Itu materi atau zat itu bisa berubah. Ya kan? Tapi tidak dapat dimusnahkan atau dihancurkan, tetapi bisa berubah gitu loh, ya bentuknya. Tetapi kalau zat yang D, yang dengan D ini ya sudah dari sononya gitu loh, ya. Nah, sekarang coba kita sekarang buka nih Alkitabnya, seru ya. Ya, kita buka Alkitabnya. Di layar akan ditampilkan. Nanti di layar ditampilkan, tolong ya. Nah, coba baca nah ini kalau buat saudara-saudara Kristen yang biasa baca LAI yang terjemahan baru tidak terlihat. Tapi coba buka terjemahan lama. Terjemahan lama ya. Saya kasih contoh nih, 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, saya bacakan nih ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Terjemahan lamanya bunyinya begini. Yang hanya mempunyai zat tanpa D ya, yang tiada mati. Ya. Dan mendiami terang yang tiada terhampiri, yang tiada pernah dilihat atau dapat dilihat orang. Maka baginya lah kemuliaan dan kuasa yang kekal. Amin. Itu terjemahan lama ya. Sekarang saya bacakan yang terjemahan baru nih, Tat. Ya. Terjemahan barunya bunyinya udah jauh nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia,
Dan memang manusia tidak dapat melihat dia, ya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Gimana? Yang satu tadi ada zat, yang satu nggak ada. Ya, yang satu nggak ada zat. Jadi kalau kita lihat apa namanya terjemahan lamanya, itu kata zat itu asalnya dari mana gitu, Tat. Nanti kita bisa telusurin sampai ke bahasa Greeknya, bahasa Yunaninya. Ini kan apa namanya 1 Timotius ini kan di dalam Perjanjian Baru kan tertulisnya dalam bahasa Yunani kan. Betul. Saya ulang ya, yang terjemahan lama nih. Iya, yang lamanya. Yang hanya mempunyai zat yang tiada mati. Ya, yang baru tadi nggak ada kata-kata zatnya. Nggak ada zatnya, dihilangin. Dihilangin, dia nulisnya dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Mungkin maknanya hampir sama. Iya. Tapi kan ada kata zat nih. Nah, itu yang jadi problem kan. Ya kan? Kalau menurut ini ya, kalau di Wikipedia ini kan zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Berdasarkan wujudnya, tadi kata Pak Doni ada 3 jenis. Zat gas, zat cair, zat padat. Nah, ini. Ya. Jadi pertanyaannya, Tuhan dalam Bible itu zat cair atau zat padat atau zat gas? Ya, sekarang saya bacakan yang dalam bahasa Greeknya, ya. Transliterasinya kurang lebih begini. Homonos, echon, athanasian, pos oikon, aprositon, hon eiden, odeis, antrophon, ode, idein, dinatai, ho, time, kai, kratos, aionion, amen. Ya. Di sini memang tidak terlihat ada kata-kata yang merujuk kepada zat tadi itu. Ya. Zat itu kalau bahasa Inggrisnya kan substance kan? Ya, substance. Kenapa kok di Greeknya tidak ada kata substance ya? Kok di terjemahan nama kok bisa timbul kata zat gitu loh? Siapa tuh? Dari mana itu kata zat itu? Pertama kali yang masukin itu. Ya, itu ya satu keanehan. Tapi sekarang saya bisa carikan, Tat. Saya bisa carikan yang ada kata-kata substance ya dalam bahasa Inggrisnya. Yang ada di dalam ayat di dalam Bible Perjanjian Baru ya. Saya bukakan di Ibrani pasal berapa nih? 1 ayat 3 ya, sebentar. Saya berikan yang bahasa Indonesianya ya supaya pemirsa bisa ikutin juga ya, sebentar ya. Sebentar, Ibrani 1 ayat 3. Supaya ada gambaran gitu ya, artinya apa gitu. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini terjemahan baru nih ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, kembali lagi nih ke Greek nih. Yang di Greek itu tadi, yang dimaksud dengan apa namanya nih? Sebentar. Jadi kan di bahasa Indonesia kan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah ya. Kalau nggak salah nih yang gambar wujud nih, yang gambar wujud ini di sini di dalam bahasa Greeknya itu adalah hypostaseos. Hypostaseos itu artinya adalah kalau ke bahasa Inggrisnya itu menjadi apa? Substance. Nah, ketemu. Ya, nanti para pemirsa bisa cek di biblehub.com. Buka Ibrani 1 ayat 3, cari kata kalau nggak salah bacanya hypostasis. Itu ya, hypostasis. Itu artinya adalah substance. Nah, artinya substance itu apa? Ya, zat kalau bahasa Indonesia. Oh, berarti kemungkinan itu yang nerjemahin ya kan dalam bahasa Inggris diterjemahin jadi zat gitu. Betul. Kurang lebihnya gitu. Akar masalahnya. Jadi tadi yang di 1 Timotius 6:16 tidak ada kan kata hypostasisnya. Tetapi di Ibrani 1 ayat 3 ada kata hypostasis dan itu kalau ke bahasa Inggrisnya jadi substance. Di Indonesia ini ke Indonesia menjadi zat. Zat atau zat? Zat ini ya. Zat. Kalau zat kan pakai J ya. Ini Z kan. Susah juga ya. Ya, jadi kalau zat pakai D kan biasanya kan ada D-nya kan, ya, zat gitu kan. Lidahnya keluar dikit gitu ya. Kalau zat gitu kan nggak keluar lidahnya. Lepas zat. Nah, kalau zat yang dimaksud dengan substance itu adalah materi. Materinya bisa cair, bisa padat, bisa gas gitu kan. Nah, kira-kira begitulah bedanya. Ini jadi lucu. Jadi
sebelum apa namanya? Sebelum menyodorkan sesuatu harusnya pelajarin Mikir dulu gitu. kan itu. Ya, pelajarin dulu. Apa sih maksudnya dalam bahasa Arab misalnya untuk Allah Subhanahu wa taala apa artinya? Betul. Kalau zat baca dulu. Bible-nya sendiri baca dulu Niatnya gitu. mau ngolok-ngolok Allah, ya kan, ternyata ya lebih parah lagi di Bible-nya gitu ya. Dan banyak loh, Tat. Banyak loh. Ini sebentar saya kasih ya ayat-ayatnya ya. Nanti kalau pemirsa mau catat nih. Kisah para Rasul 17:29 ya, terjemahan lama ya. 1 Timotius 6:16 tadi udah, kemudian Ibrani 1 ayat 3 tadi udah. Kemudian Ibrani 10 ayat 1. Oke. Karena sedangkan Taurat itu hanya menunjukkan bayang-bayang segala berkat yang akan datang itu, bukannya zat yang sungguh segala perkara itu, maka ia itu dengan korban itu juga yang senantiasa dipersembahkan oleh imam-imam tiap-tiap tahun, sekali-kali tidak dapat menyempurnakan orang-orang yang menghampiri itu. Nah, jelas nih kata zat nih. Betul. Ya. Jadi dia ngatain Allah itu, masa Allah disamain sama zat cair, zat uap, zat apa namanya padat, dia sendiri di situ. Nah, kalau pemirsa mau lihat versi-versi yang tadi saya sebutkan, yaitu versi terjemahan lama, boleh buka di sabda.org. Di situ banyak versi Sabda, yang bisa dicari ya. Yang tadi saya sebutkan, cek semuanya di terjemahan lama. Oke. Ini sekarang saya buktikan juga nih ya. Ibrani 10. Mudah-mudahan nanti bisa tetap terus ditayangkan ya sama editor kita di layar, jadi supaya pemirsa bisa apa namanya menikmati juga tayangannya ya, Alkitabnya. Terjemahan baru. Nah, di situ bisa dipilih mau terjemahan baru, mau Alkitab kabar baik, mau firman Allah yang hidup, atau mau yang selaber, macam-macam. Banyak sekali. Oke, kira-kira gitu jadinya. Alhamdulillah semakin jelas, semakin terang gitu ya. Jadi mereka mau mengolok-olok Allah, ternyata mereka mengolok-olok Tuhannya sendiri ya. Masya Allah ya. Jadi Allah bersesuai dengan firman Allah, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka mau membuat makar ya kan, mau menipu orang-orang beriman, tapi mereka nggak sadar Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi mereka mau menipu kita, mau mengelabui kita, ternyata Allah mengelabui mereka ya, karena Allah membalas setiap tipu daya mereka kepada kita. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Doni atas ilmunya yang bermanfaat, mudah-mudahan membawa kita kepada keridhaan Allah. Amin. Dan jangan lupa selalu mendukung untuk selalu mendukung channel Pak Dondi ya, Donditan Channel dan LSK Al Hadid Channel. Dan kita akan bertemu lagi di kajian-kajian lain yang akan datang lebih menarik dan seru lagi. Terima kasih. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.